sebagai anak muda setiap hari kita pakai handphone. Setiap hari kita pakai power bank. Kita pakai headphone dan semuanya itu perlu energi. Dan mungkin seluruh penggunaan energi paling banyak untuk saat ini juga dipakai oleh anak muda. Tanpa kita sadari. Dan dampaknya pun nanti akan jauh lebih panjang juga dirasakan oleh anak muda. Jadi bagaimana kita menggunakan fakta tersebut untuk merubah hal yang sedang terjadi hari ini menjadi poin penting untuk masa depan kita nanti. Kenapa? Karena anak muda ini menurut saya sudah cukup untuk hanya menjadi penonton saja. Tapi kita harus menjadi motor, inovator. Di lumbung minyak itu banyak kantong-kantong kemiskinan. Di lumbung tambang kerusakan lingkungan parah dan orang-orangnya nggak sekolah. Nah, itu kutukan sumber daya alam. Saya kira salah satu jembatan untuk melakukan transformasi struktural itu antara lain itu. Jadi produksi migas itu bukan hanya dikelola oleh pemodal besar, tapi juga koperasi, UMKM, itu yang harus diparenting oleh pemerintah, dibina. Sehingga mereka tetap bisa menghasilkan produk BBM yang berkualitas baik, legal, kemudian secara lingkungan tetap ramah ya, tidak ada perambahan, yang ini penting sekali. Jadi dorongan untuk mengatasi resource curse atau kutukan sumber daya alam itu harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku bukan sekedar penonton. Harapannya ke depannya jangan sampai masyarakat ini ada peluang itu malah takut, malah ngerasa dirugikan, tapi kalau bisa ini malah menguntungkan mereka gitu loh, karena adanya kita di sana harusnya kita memberikan lapangan pekerjaan yang baru untuk mereka, kemudian juga pendidikan yang cukup untuk mereka. Nah kemudian mirisnya kita melihat bahwa masyarakat ini kan sebenarnya yang paling dekat sama dampak tapi yang paling jauh dari keputusan. Nah kami dari Institut Hijau Indonesia melihat bahwa sebenarnya dasar dari semua permasalahan ini tuh kurangnya pengetahuan, sehingga mereka ini nggak punya nilai tawar. Mereka bahkan nggak tahu kalau hak mereka itu dirampas. Jadi gimana caranya mereka mau membela kalau mereka sendiri nggak tahu. Nah itu makanya itu jadi dasar atau kekuatan besar kami untuk memulai mengerjakan proyek-proyek yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi kalau orang bercerita tentang PLTN bahwa ini identik dengan bom, sebenarnya tidak. Karena kita dari tahun 1958, ini supaya kita semua ketahui, 1958 itu adalah era baru, Indonesia menjadi ketua komite pertama kaitannya dengan penetapan statuta pembentukan International Energy Agency, Nuclear Agency ya. Jadi hampir negara-negara besar itu mengambil inisiatif itu. Kenapa? Karena dari sisi masalah bahan bakar saja itu ekonomis. Kedua dari sisi polusi sama sekali kecil dibandingkan dengan yang lain. Tapi bukan berarti kita meniadakan semua energi yang ada di Indonesia. Seluruh sumber daya bahan bakar kita itu kita harus optimalkan dan kita tidak boleh diatur oleh negara. Jadi kalau kaitannya dengan hilirisasi hari ini ya, kita dengan adanya PLTN itu bisa membackup semua